Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 4 struktur data, kita ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di minggu ke-14 ini, yaitu tentang analisis perbandingan struktur data vektor, binary search tree atau BST, dan Maxi pada sistem rekomendasi produk berbasis riwayat transaksi e-commerce. Nah, ini ada 4 anggota kami. Lanjut ke latar belakang yaitu ada pertumbuhan data transaksi e-commerce yang eksponensial menimbulkan tantangan pada efisiensi pencarian dan rekomendasi produk. Akibatnya sistem berbasis vektor dengan linear search memiliki kompleksitas ON yang semakin lambat seiring bertambahnya data. Penelitian ini mengimplementasikan BST untuk optimasi pencarian dan Maxip untuk rekomendasi top end. Lalu membandingkan performa ketiganya dari sisi waktu eksekusi dan juga penggunaan memori. Selanjutnya, rumusan masalah yang kita gunakan di sini yaitu bagaimana perbandingan performa penggunaan struktur data vektor, binary search tree, dan Maxip dalam sistem rekomendasi produk berbasis riwayat transaksi e-commerce. Kemudian, bagaimana pengaruh pemilihan struktur data terhadap efisiensi waktu eksekusi pada operasi utama, seperti pencarian data transaksi dan juga pembuatan rekomendasi produk. Yang ketiga, bagaimana perbandingan penggunaan memori antara vektor dan binary search tree dalam pengelolaan data transaksi berskala yang besar. Bagaimana trade-off antara kecepatan pemrosesan dan penggunaan memori dalam penerapan berbagai struktur data pada sistem rekomendasi. Lanjut. Selanjutnya untuk tujuan penulisan sendiri ada mengimplementasikan sistem rekomendasi produk berbasis riwayat transaksi pada platform e-commerce menggunakan struktur data vektor, BST, dan Maxip, menganalisis dan membandingkan performa ketiga struktur data dalam operasi pencarian data transaksi dan pembuatan rekomendasi produk, mengukur dan membandingkan efisiensi waktu eksekusi pada masing-masing struktur data terhadap peningkatan jumlah data transaksi, menganalisis penggunaan memori pada vektor dan BST untuk melihat trade-off antara efisiensi waktu dan penggunaan sumber daya. Dan terakhir, menentukan struktur data yang paling optimal untuk sistem rekomendasi produk berbasis riwayat transaksi berdasarkan hasil eksperimen. Next-nya ke pembahasan. Berdasarkan hasil pengujian, terlihat bahwa pemilihan struktur data yang kita peroleh sangat mempengaruhi performa sistem. Pada proses pencarian data, BSD memberikan keunggulan karena memiliki kompleksitas rata-rata O log N, sedangkan vektor dengan linear search memiliki kompleksitas ON. Perbedaan ini menjadi semakin signifikan ketika jumlah data semakin besar, di mana BSD jauh lebih efisien dalam menemukan data yang dicari. Pada proses rekomendasi top N, MaxHit digunakan untuk mengambil produk dengan frekuensi tertinggi secara cepat tanpa perlu melakukan pengurutan penuh. Meskipun hasilnya sedikit lebih lambat dibandingkan sorting yang sudah dioptimalisasi oleh C++, selisihnya sangat kecil dan masih dalam batas yang efisien. Maxip menjadi lebih unggul ketika data sering diperbarui karena tidak perlu melakukan sorting ulang secara keseluruhan. Next. Oke, lalu selanjutnya masih di bagian pembahasan dari sisi memori. Lanjut dari sisi pembahasan, dari sisi memori, vektor dan BSD sama-sama memiliki kompleksitas ON, namun BSD memiliki overhead tambahan karena struktur node yang menggunakan pointer. Meskipun begitu, perbedaannya sangat kecil dan tidak memberikan dampak besar pada sistem. Secara keseluruhan, tidak ada struktur data yang benar-benar paling optimal untuk semua kebutuhan. Vektor unggul dalam kesederhanaan, BSD unggul dalam pencarian, dan Maxip unggul dalam pengambilan data terbesar. Oleh karena itu, kombinasi ketiganya memberikan hasil yang paling seimbang antara kecepatan dan penggunaan memori. Next. Kemudian, ini sisa 7 menit ya, ngebut. Oke, lalu selanjutnya untuk bagian hasil, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem rekomendasi produk berbasis riwayat transaksi berhasil diimplementasikan menggunakan tiga struktur data, yaitu vektor, binary search tree, dan maxep. Pengujian dilakukan menggunakan tiga variasi dataset, yaitu 1000, 3000, dan 5378 transaksi untuk melihat perubahan performa seiring bertambahnya jumlah data. Dari hasil eksperimen, BSD terbukti memiliki performance pencarian yang lebih baik dibandingkan dengan vektor yang menggunakan linear search tree. Hal ini terlihat dari waktu eksekusi BSD yang secara konsisten lebih rendah, bahkan dapat mencapai sekitar 3 kali lebih cepat pada dataset terbesar. Sementara itu, Maxi berhasil digunakan untuk proses rekomendasi top-end produk dengan efisien dan memberikan hasil yang hampir setara dengan metode sorting konvensional. Dari sisi penggunaan memori, perbedaan antara vektor dan BSD relatif kecil. BSD memang sedikit lebih boros karena adanya tambahan.
Tadi lanjut aja langsung ke kesimpulan. Lanjut ke kesimpulan ya. Kesimpulan, Ja. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, sistem rekomendasi produk berbasis riwayat transaksi berhasil dibangun menggunakan kombinasi struktur data factory binary search dan Maxip. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa BST memberikan performa pencarian yang lebih baik dibandingkan linear search pada vektor dengan tambahan penggunaan memori yang relatif kecil. Selain itu, Maxip mampu mendukung proses rekomendasi produk berdasarkan frekuensi pembelian secara efisien. Dengan demikian, BST menjadi struktur data yang paling direkomendasikan untuk mendukung proses pencarian pada sistem rekomendasi e-commerce karena memberikan keseimbangan yang baik antara kecepatan dan penggunaan memori. Selanjutnya, untuk membuktikan hasil implementasi yang telah dijelaskan, kami akan masuk ke bagian demonstrasi sistem. Oke, di sini saya akan menjelaskan demonstrasinya dari aplikasi kita. Eh, di awal kita meminta untuk berapa banyak data yang ingin kita coba masukkan. Coba kita masukkan aja 1000. Kemudian di sini diketahui kalau berhasil memuat 1000 baris data itu memuat 1508 mikrodetik. Kemudian membangun BST-nya itu sekitar 723 mikrodetik. Ada kurang lebih 8 kategori menu yang bisa kami lakukan. Coba kita lakukan yang kedua karena nomor satunya kayak kita pengen tentuinnya 1000. Kemudian coba kita pilih menu dua yaitu rekomendasi top end produk dengan menggunakan Maxit. Coba kita tulis 5. Nah, intinya program ini tuh menghitung total penjualan setiap produk dari seluruh dataset, kemudian memasukkannya ke struktur Maxip, lalu mengekstrak end produk dengan penjualan tertinggi satu per satu. Hasilnya adalah daftar produk terlaris urut dari tertinggi, dengan waktu eksekusinya tuh kurang lebih 1049 mikrodetik. Kemudian coba kita melakukan yang ketiga, yaitu rekomendasi top end produk menggunakan sistem SWOT. 5 juga. Nah, jadi kalau menggunakan sistem SWOT itu hasilnya diurutkan menggunakan std SWOT bawaan C++. Jadi hasilnya tuh identik dengan menu yang kedua. Tapi waktu eksekusinya itu kalau dibandingin, kalau menggunakan SWOT itu 929 mikrodetik, sedangkan kalau menggunakan Maxip itu sekitar 1049 mikrodetik. Kemudian kita coba yang keempat, cari data si pelanggan menggunakan ini. Coba kita pakai customer score 020. Nah, kalau kita menggunakan Maxip itu intinya program menelusuri seluruh dataset dari baris pertama sampai terakhir satu persatu mencari semua transaksi yang ID pelanggannya cocok dengan input yaitu customer 020. Dengan kompleksitas ON yaitu selalu meng-scan semua data meskipun pelanggan sudah ditemukan di awal. Dengan waktu eksekusi itu sekitar 1194 mikrodetik dengan total transaksinya itu 4. Kemudian coba kita lakukan yang menu yang kelima yaitu cari transaksi pelanggan menggunakan BST Search. Sama yaitu customer underscore 020. Oke. Di sini program menelusuri program BST menggunakan perbandingan string. Jadi setiap langkah pencarian hanya melakukan masuk ke satu sisi pohon antara ke kiri atau ke kanan sehingga tidak perlu mengescan semua data. Kompleksitasnya itu O log n rata-rata. Jadi jauh lebih cepat dari linear. Lalu kita yang keenam membandingkan linear versus BST. Coba kita sama aja. Di pelanggan itu customer 020. Nah, kalau dibandingin ini menggunakan customer 020, hasil pencarian linear untuk pelanggan itu ditemukan 4 transaksi dengan waktu linear 1514 mikrodetik. Kemudian untuk BST itu 4 transaksi juga dengan waktu eksekusinya itu 1771. Intinya menu ini tuh otomatis menjalankan kedua metode sekaligus untuk satu ID pelanggan yang sama, lalu menampilkan hasil dan waktu eksekusinya masing-masing secara berdampingan. Kemudian tambah transaksi baru.
ID transaksinya misal apa ya? Hmm, customer 01, 020 aja. Hmm. Jadi di sini kami akan melanjutkan demonstrasi untuk struktur data. Oke, melanjutkan demonstrasi yang tadi, kita tadi tinggalan di nomor 7 sama 8 ya. Nah, coba kita ngerjain nomor 7. Terus kita coba produk misal 102 coba ya. Nah, itu ada banyak banget listnya yang ada total sekitar 161 transaksi kurang lebih total untuk produk 102. Kemudian eh, kita mau nambahin transaksi baru gitu. Misalnya pada transaksi itu ORD, misalnya 0001, terus ID pelanggannya itu customer 100. Nah, produknya itu mungkin apa ya? Perlengkapan lah ya. Nah, gitu. Terus misalnya perlengkapan kategori produknya, lihat bentar ya. Oke, misalnya aksesoris gitu ya. Lima pembeliannya misalnya satu, tanggalnya itu tahun sekarang aja ya biar gampang ya. 2025, 2026, bulan 06, tanggal 5. Nah, ini otomatis transaksi berhasil ditambahkan, jadi total datanya itu ada sekitar 1001. Kemudian yang ke ini 9 itu cuman buat menunjukkan estimasi konsumsi memori yang vektor atau baseline dari produk ini awalnya sekitar 195 kilobyte, terus BST dengan 222 kilobyte, overhead node BST dengan 27 kilobyte, dan total semua itu jumlah node uniknya sekitar 387. Tadinya itu 386, tapi ketika kita menambahkan ini tadi produknya jadi 387. Ketika semua sudah selesai dan tidak ada mau transaksi yang mau dilakukan lagi atau menu yang mau dilakukan, nah, maka program itu selesai. Mungkin sekian dulu buat demonstrasi menu rekomendasi e-commerce dari kelompok 4 struktur data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.